aja serah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Tukiem, kembali hadir dan mencoba menghibur kalian yang lagi galau, banyak hutang, dimarahi mertua, cobaan hidup yang begitu berat, sampai digosipin tetangga. Semoga kalian kuat menghadapi semuanya. Jangan putus asa apalagi sampai nyekek leher sendiri. Itu adalah perbuatan dosa besar yang tak diampuni Tuhan. Tetap semangat, tetap tersenyum walaupun sendiri, hadapi kenyataan. Ingat hidup hanya sekali, manfaatkan kesempatan yang ada, sebelum kiamat tiba. Oke, tanpa berlama lagi, nanti ada yang lempar sendal ke sini. Episode kali ini saya akan membawakan 2 cerita horor sekaligus. Seperti apakah keseruan ceritanya? Siapkan handsfree, matikan lampu, pejamkan mata agar kalian merasakan sensasi horornya. Tetap stay di channel Karam. Kali aja seram, jangan lupa subreknya ya. Saya sumpahin kalian jomblo seumur hidup kalau gak subrek. Oke, selamat mendengarkan. Cekidot. Kali aja serah. Cerita pertama berjudul, Dihukum Guru di Ruangan Angker. Selamat mendengarkannya, Cekidot. Dihukum guru di ruang kosong. Suasana malam yang gelap dan suara-suara binatang malam semakin menambah kesan seram malam itu. Luna yang pada dasarnya seorang penakut semakin menempelkan dirinya di samping Faira. "Fai, lo yakin mau masuk ke sana?" Luna menarik ujung jaket Faira seperti anak kecil yang sedang merajuk pada ibunya. Faira menoleh, "Kalau lo takut mending gak usah ikutan deh. Tapi, hei, kalian berdua, cepetan ke sini," teriak Edo yang sedang mengarahkan senter ke lubang kunci pintu bangunan tua yang gelap dan terlihat sangat menakutkan. Sementara itu Dika sibuk mengutak-atik lubang kunci untuk bisa membuka pintu tua yang sepertinya terbuat dari kayu jati itu. Klik, terdengar bunyi dari lubang kunci. Akhirnya Dika berhasil membuka pintu tersebut. "Kalian siap?" tanya Dika, memandang pada ketiga temannya. Sebelah tangannya menempel pada gagang pintu, bersiap membukanya. Semuanya bermula beberapa hari yang lalu. Saat Dika dan Edo yang sedang dihukum oleh Pak Reza karena terlambat masuk untuk membersihkan kamar mandi yang berada di belakang sekolah. Kamar mandi itu sebenarnya jarang dipakai karena letaknya yang agak tersembunyi dan lebih jauh. Saat itulah Dika melihat sebuah bangunan tua yang menyempil di antara gudang sekolah dan kamar mandi yang sedang dibersihkannya. Sekilas bangunan yang tidak terlalu besar itu terlihat seperti bagian lain dari gudang. Padahal, bangunan itu adalah bangunan tersendiri yang berdempetan dengan gudang. Saat itulah sebuah ide terlintas di kepala Dika. "Tapi, setahuku bangunan itu udah nggak pernah kepake lagi. Terus-terus katanya berhantu," kata Luna menolak ide Dika. "Nah, karena berhantu itulah yang buat jadi seru," sanggah Dika. Sementara itu, Faira dan Edo hanya diam mendengarkan perdebatan Dika dan Luna. "Menurut kalian gimana?" Luna menoleh pada Faira dan Edo, sambil berdoa dalam hati. Semoga mereka berdua tidak setuju dengan rencana gila Dika.
Kalian nggak setuju kan kalau kita melakukan investigasi kebangunan berhantu itu? Kenapa enggak? Jawab mereka berdua bersamaan, yang kemudian disambut senyuman puas Dika. Luna hanya bisa menghela napas. Kalau sudah begini, dia tidak mungkin bisa menolak rencana Dika lagi. Dan disinilah sekarang mereka berempat berada. Di depan sebuah bangunan tua pada malam hari, hanya untuk membuktikan apakah desas-desus yang mereka dengar selama ini benar adanya. Luna, ayo masuk. Teriakan Faira yang keras menyadarkan Luna. Iya. Luna mengikuti Faira masuk ke dalam, dengan masih menggenggam erat-erat ujung jaketnya. Sementara Dika dan Edo sudah berada di dalam. Suasana di dalam bangunan itu sama gelapnya seperti di luarnya. Hanya ada dua cahaya yang berasal dari senter yang dibawa Edo dan Faira. Gelap banget. Udah ya, kita keluar aja, kata Luna memelas. Baru juga masuk, Lun. Kamu bawa kamera kan? Tanya Dika. Bawa. Ya udah, kalau gitu kita mulai rekam sekarang. Dengan enggan Luna mengeluarkan kamera dari tasnya. Tapi, kalau nggak sengaja terekam hal-hal aneh, gimana? Memang itu yang kita carikan, jawab Faira santai. Tapi, udah, kalau berdebat melulu, kapan kita mulainya? Potong Edo. Kak, ayo ke ruang sebelah. Oke, kalian di sini aja ya, kata Dika pada Luna dan Faira. Setelah Dika dan Edo pergi, suasana jadi semakin gelap karena satu-satunya sumber cahaya berasal dari senter yang dibawa Faira. Gue takut. Tiba-tiba ruangan menjadi gelap. Aduh, senternya rusak nih, Lun. Faira, jangan bercanda. Gue beneran takut. Gue nggak bercanda. Senternya emang. Tiba-tiba suara Faira terputus begitu saja. Lo di mana? Gue takut. Jangan bercanda, teriak Luna ketakutan. Tapi tak ada jawaban. Faira, Edo, Dika, teriak Luna hampir menangis. Tapi tetap tak ada jawaban. Seharusnya gue nggak nurutin keinginan Dika. Seharusnya gue nggak melakukan ini. Seharusnya, Dika, Faira, Edo, Luna semakin ketakutan karena merasa tidak sedang sendirian. Dia merasakan ada orang lain di sekitarnya. Tapi itu tidak mungkin Dika, Faira, atau Edo, karena mereka pasti akan memberitahunya. Ya Tuhan, klik, tiba-tiba ruangan berubah terang. Dan terdengar suara koor dari belakang Luna yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Luna menoleh. Di hadapannya tampak semua teman-teman sekelasnya, termasuk Edo dan Faira bertepuk tangan, dipimpin oleh Dika yang membawa kue ulang tahun. Apa-apaan? Teriak Luna sama sekali tak mengerti. Selamat ulang tahun, kata Dika sambil tersenyum manis. Apa? Jadi semua ini? Semua rencananya si Dika, Lun, sahut Faira sambil tertawa. Tapi, lo lucu juga waktu ketakutan. Hehehe, goda Edo. Luna menatap Dika sadis. Tapi beberapa saat kemudian Luna malah tersenyum haru. Dika benar-benar berhasil mengerjainya. Ayo tiup lilinnya, pinta Dika inosen. Rekam dulu, teriak salah satu teman Luna. Luna yang baru menyadari keberadaan kamera di tangannya segera mengarahkannya pada Dika yang membawa kue, juga pada teman-temannya. Luna, panggil Dika khawatir, karena Luna yang tadinya tersenyum mendadak terdiam dan wajahnya memucat. Berkali-kali Luna menatap ke Mera dan teman-temannya secara bergantian.
Tapi kenapa gambar yang terekam dalam kameranya tidak hanya teman-temannya tetapi juga ada sosok-sosok lain yang mengerikan? Cerita kedua berjudul Sungai Angker. Tetap stay di channel Karam. Kali aja seram. Kali aja seram. Sungai kecil di kebun karet. Ayo, kisah ini beneran nyata yang aku alami November tahun 2015 lalu. Aku asal Palembang Kota. Namun waktu itu aku sedang liburan ke daerah Lahat, tepatnya daerah di mana kebun karet orang tuaku. Aku pergi bersama satu orang teman dan kami tidur di pondok bersama satu pengurus kebun. Karena keadaan yang tidak sanggup dilakukan oleh satu orang, akhirnya aku pun turut membantu. Aku tahu di kebun kami waktu masih pertama dibuka banyak kejadian janggal, maklum masih hutan rimba. Tapi aku tidak tahu kalau sampai sekarang kejadian itu terus berlanjut. Tetapi aku yakin setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan di lokasi itu tetap akan dikasih kejutan tak lebih dari satu kali olehnya. Saat aku mulai bekerja dan aku mengambil bagian untuk panen lahan di tepi sungai, aku selalu merasa dia memperhatikanku dan hawa dingin yang tak biasa. Hari itu temanku dan pengurus kebun tersebut pamit untuk belanja bahan pokok. Ya karena pusat perbelanjaannya dekat hanya memakan waktu tempuh sekitar 10 menit. Aku mengira jam 6 paling lambat jam 7 malam mereka sudah pulang. Karena mereka pergi jam 5 sore. Saat menjelang malam mereka tak kunjung datang, dan hujan mulai turun dengan derasnya. Pembaca pasti tahu suasana sendiri dalam hujan di tengah hutan hanya ditemani 3 alat penerang dari api. Saat itu aku mengingat waktu aku turut serta 3 kali menanamkan jenazah dan 2 kali mengazaninya. Bahkan aku melihat-lihat foto saat jenazah sedang dibungkus kain kafan. Tapi sedikit pun rasa takut tidak menghantuiku. Saat jam 9 malam hujan mulai reda dan masih rintik-rintik. Entah kenapa hatiku langsung berdetak sambil bicara dalam hati. Dia pasti akan datang kemari untuk perkenalan sama aku dengan berbagai hal yang tak lazim. Tak lama kemudian ternyata dugaanku benar. Atap pondok yang terbuat dari aluminium terdengar seperti orang menarik kayu di atas atap itu dan hilang begitu saja. Aku masih membiarkannya. Ternyata dia semakin dekat. Kami biasa menyebut ulekan alat tradisional untuk menggiling bumbu masak. Terdengar dengan jelas ada orang yang sedang menggiling-giling dari dapur. Aku hampiri suara itu hilang dan tak ada apa-apa. Aku kembali berbaring dan lagi-lagi ulekan tersebut dimainkan lagi. Bulu kudukku berdiri serentak dengan rasa takut yang berkecamuk dalam pikiranku. Aku membaca sesuatu yang biasa kugunakan untuk mengusir makhluk itu. Rupanya dia marah. Angin langsung berhembus kencang dan 2 lampu api mati. Hanya satu yang di sampingku masih hidup. Anehnya lampu itu sumbunya panjang dan minyaknya masih banyak. Berulang kali ku hidupkan tak masih begitu lagi. Aku tahu semakin lama dia semakin dekat, dan kulihat ternyata dia berada tepat di atas kepalaku. Karena tak sanggup melawannya dengan nada lemas ku telepon temanku dan kusuruh cepat pulang. Saat mereka pulang lampu kami bakar dan langsung hidup. Sungguh aneh. Aku merasa sangat marah pada pengurus kebun. Ternyata dia asik nonton di kampung dan temanku ditinggal dia entah di mana dengan berbagai alasan. Aku cari tahu ternyata selama ini jika sendiri pengurus itu tak pernah berada di kebun kecuali pagi sampai sore.
Masih banyak cerita di tanah kelahiranku dan akan kuceritakan nanti.